Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas soal-soal tentang fungsi inverse. Ada 3 soal yang akan saya bahas dan ini merupakan pertanyaan dari teman kalian. Ya, adik-adik bisa lihat soalnya pada layar. Langsung aja ke soal nomor 1. Tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi-fungsi berikut. Ya, kita mulai dari yang A. Mhm. Nah, kita misalkan Y sama dengan 5X ditambah 7. Lalu kita cari X-nya. Berarti Y dikurang 7 sama dengan 5X. Nah, jadi X-nya sama dengan Y dikurang 7 dibagi dengan 5. Nah, berarti dapat kita tulis F inverse Y sama dengan Y min 7 dibagi dengan 5. Jadi F inverse X boleh kita tulis F inverse X ganti Y-nya dengan eh, X. Ganti Y-nya dengan X. X min 7 per 5. Ya, jadi jawaban begitu. Nah, selanjutnya yang ini untuk yang B, misalkan Y sama dengan sepertiga X dikurang 2. Duanya pindah ke kiri, Y tambah 2 sama dengan sepertiga X. Nah, lalu kali 3 ya. Tiganya kali ke sini ya. 3 kali Y tambah 2 sama dengan X. Nah, berarti boleh kita tulis X-nya sama dengan 3Y ditambah 6. Nah, berarti F inverse Y sama dengan 3Y ditambah 6. Jadi F inverse X-nya bagaimana? Ya, tinggal diganti aja Y-nya dengan X. 3X ditambah 6. Nah, begitu. Nah, terus bagaimana dengan yang ini? Mhm. Nah, untuk yang C, kita misalkan Y sama dengan 3X ditambah 4 dibagi dengan X dikurang 5. Kita cari X-nya, kali silang. Y kali X min 5 sama dengan 3X ditambah 4. Ini berarti XY kali ya. Ini kali ini min 5Y. 3X ditambah 4. Nah, sekarang yang ada variabel X-nya, kumpulkan ke sebelah kiri. Pindah ke kiri ya. XY min 3X. Nah, ini tidak mengandung variabel X. Pindahkan ke kanan. Ya, nah terus variabel X-nya dikeluarkan. Y kurang 3. Itu X kali Y, XY, X kali 3, 3X. 5Y ditambah 4. Nah, berarti X-nya sama dengan, ya, X yang ini sama dengan 5Y ditambah 4 dibagi dengan Y kurang 3. 5Y ditambah 4 dibagi Y kurang 3. Nah, selanjutnya X-nya kita ganti menjadi F inverse Y. Jadinya 5Y ditambah 4 dibagi dengan Y dikurang 3. Sehingga F inverse X, adik-adik ganti Y-nya menjadi X. Ya, ini juga ganti Y-nya menjadi X. 5X ditambah 4 dibagi X dikurang 3. Nah, khusus untuk yang C ini, ya kita ada cara cepatnya. Nah, kita hapus dulu yang sebelah kiri. Hmm. Hmm. Bila terdapat fungsi fx sama dengan ax ditambah b dibagi dengan cx ditambah d. Maka f inverse x-nya adalah
min dx ditambah b per cx dikurang a. Nah, adik perhatikan bahwa posisi a dan d ditukar dan tandanya berubah tanda gitu ya. Nah, ini cara cepatnya. Nah, sekarang kita tulis soalnya fx sama dengan 3x ditambah 4 dibagi x dikurang 5. Nah, ini yang saya kasih berwarna biru, tukar tempat dan berubah tanda gitu ya. Maka F inverse X sama dengan, ya ini min 5 pindah ke sini tandanya berubah. 5X ditambah 4, ya ini tetap X ya. Nah 3 ini pindahkan ke bawah situ tandanya berubah. Ya, nah bagaimana hasilnya? Ya sama hasilnya ya. Oke. Nah demikian untuk kasus nomor 1. Sekarang mari kita lanjut ke kasus nomor 2. Soal nomor 2. Nah, ini ada kesalahan ketik sedikit. Nah, seharusnya ini ada tanda sama dengan ya. Jika F inverse, nah ini nggak pakai tanda titik ini. Jika F pangkat min 1 adalah fungsi inverse dari F, tentukan rumus F inverse X tambah 3. Ya, jadi Fx sama dengan 2X dikurang 5 dibagi dengan X dikurang 4. Nah, kita pakai cara biasa untuk mencari fungsi inverse-nya. Jadi Y sama dengan 2X dikurang 5 dibagi dengan X dikurang 4. Nah, kali silang ke kiri, Y kali X min 4 sama dengan 2X min 5. Kali ya, ini kali ini XY, ini kali ini min 4Y sama dengan 2X dikurang 5. Selanjutnya yang ada variabel X-nya bawa ke kiri, pindahkan ke kiri. Ini ada X-nya ya, berarti XY, nah ini pindah ke kiri jadi min 2X. Nah ini tidak ada X-nya, pindah ke kanan jadi 4Y. Ya, kurang 5 ya. Nah selanjutnya X-nya dikeluarkan, X, terus Y dikurang 2. Sama dengan 4Y kurang 5. Nah dari situ dapatlah X sama dengan 4Y dikurang 5 dibagi dengan Y dikurang 2. Nah berarti F inverse Y sama dengan 4Y dikurang 5 dibagi dengan Y dikurang 2. Nah yang ditanya adalah F inverse X ditambah 3. Maka ganti Y-nya dengan X tambah 3. Berarti ini 4 kali X tambah 3 dikurang 5 dibagi, ganti Y-nya dengan X tambah 3. X ditambah 3 dikurang 2. Ya. Nah ini kita kalikan, ini kali ini 4X, ya ini kali ini plus 12 minus 5 dibagi X ditambah 3 kurang 2. Nah jadi F inverse X ditambah 3 sama dengan 4X ditambah dengan 7, 12 kurang 5, 7, dibagi dengan X ditambah 1. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Bila adik menggunakan rumus cepat, maka hasilnya akan lebih cepat. Nah, ingat rumusnya tadi apabila Fx sama dengan Ax ditambah B dibagi dengan Cx ditambah D, maka F inverse X sama dengan min Dx ditambah B per Cx dikurang A. Nah sekarang Fx sama dengan 2X dikurang 5 per X dikurang 4. Ya, ini Fx sama dengan ya. Nah jadi apa? A dan D ditukar tempat dan tandanya berubah berlawanan ya.
Nah, ini min 4 ya pindah ke atas jadi berubah tanda 4x dikurang 5 ya. Ini tetap x-nya. Ini 2 pindah ke situ berubah tanda. Nah, min 2. Nah, selanjutnya kita cari F inverse X ditambah 3. Jadi ganti X yang ini menjadi X tambah 3. 4 X ditambah 3 min 5 dibagi X ditambah 3 dikurang 2. Sehingga F inverse X ditambah 3 sama dengan 4X, ya ini dikali ya, ini dikali, tambah 12 min 5 dibagi dengan X ditambah 3 min 2. Ya, sama dengan 4X ditambah 7 dibagi dengan X ditambah 1. Ya, saya rasa sudah cukup dua cara. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Fungsi F dan fungsi G saling inverse apabila F komposisi G sama dengan G komposisi F sama dengan I. Dengan I adalah fungsi identitas Fx sama dengan X. Untuk ini dilambangkan G sama dengan F inverse, yaitu G merupakan fungsi inverse dari F. Diketahui Fx sama dengan Ax ditambah B per Cx ditambah D. Tunjukkan bahwa Gx sama dengan min Dx tambah B Cx min A. Merupakan inverse dari F. Ya, oke. Nah, kita akan bahas dulu yang A-nya ini. Ya, tunjukkan bahwa Gx-nya merupakan inverse dari F. Ya. Nah, kita lihat fungsi F-nya. Fx ya sama dengan Ax ditambah B per Cx ditambah D. Nah, kita misalkan Y sama dengan Ax ditambah B per Cx ditambah D. Nah, kali silang Y kali Cx ditambah D sama dengan Ax ditambah B. Ya, selanjutnya kalikan ya. Ini kali ini Cxy. Ini kali ini tambah DY sama dengan AX ditambah B. Nah, yang ada variabel X-nya kita pindahkan ke kiri. Sehingga jadinya CXY dikurang AX. Ini tidak mengandung variabel X, kita bawa ke kanan. Nah, jadi begitu. Terus ini X-nya kita keluarkan. X, CY dikurang A. Sama dengan min DY ditambah B. Nah, sehingga X sama dengan min DY ditambah B per CX dikurang A. Nah, dengan demikian F inverse Y sama dengan F inverse Y sama dengan min DY ditambah B dibagi dengan C. Oh, ini sorry, ini bukan CX ya. CY maksudnya ini ya. Ini Y ya. CY dikurang A. Nah, bila kita mau F inverse X, berarti ganti Y-nya menjadi X min DX ditambah B per CX dikurang A. Nah, jadi GX-nya itu adalah fungsi inverse dari Fx. Nah, dengan demikian GX-nya sama dengan min DX ditambah B per CX dikurang A. Nah, jadi terbukti bentuknya seperti itu ya. Tunjukkan bahwa, nah kita sudah tunjukkan bahwa begitu bentuknya. Nah, sekarang kita akan lihat yang kasus yang B. Tunjukkan bahwa F komposisi G sama dengan I dan G komposisi F sama dengan I. Nah, oke, kita akan lihat dulu yang F komposisi G. Apakah betul hasilnya sama dengan I? Yang mana I-nya itu adalah Fx sama dengan X gitu ya.
F GX. Nah, itu dapat kita tulis F kurung GX. Ya, sama dengan F kurung, nah masukkan GX-nya, ini GX-nya, min DX ditambah B per CX dikurang A. Nah, selanjutnya ini masukkan ke F, ke sini ya. Sehingga jadilah A min DX ditambah B per CX dikurang A ditambah B. Nah, tambah B yang ini ya. Lalu masukkan ke sini, dibagi C, ya, CX. Nah, X-nya diganti menjadi ini ya. Ya, min DX ditambah B per CX dikurang A. Ya, ditambah dengan D. Nah, baik, ini supaya tempatnya cukup, saya akan hapus dulu. Yang ini saya hapus ya. Hmm. Kita lihat. Ya, yuk kita lanjutkan. Sama dengan A-nya kalikan ke situ ya. A-nya kali ke situ. Hmm. Jadinya A dx min A dx min A dx ditambah A kali ke situ berarti AB. Terus ini samakan penyebutnya ya. Kalikan ke situ ya. Ditambah B kali CX min A. Gitu ya. Nah, per CX min A. Nah, itu bentuknya sama dengan ya, oke, kita kalikan ini ya di situ. Min C dx terus C kali B ya ditambah B C plus. Nah, ini kalikan ke situ ya untuk menyamakan penyebut D kali CX dikurang A ya dibagi dengan CX dikurang A ya. Nah, ini boleh aja kita coret sehingga jadinya min A dx ditambah AB ditambah kali ya BCX dikurang ya B kali A ya, AB ya dibagi min C dx ditambah BC ditambah D kali CX C dx D kali min A jadi min AD ya. Apakah ada yang hilang? Nah, ini hilang 0 ya. Nah, D min BC ya. Ada yang hilang ya, ini hilang. Nah, sehingga jadinya min A dx ditambah dengan BCX dibagi dengan BC dikurang AD. Ya. Nah, X-nya kita keluarkan. Jadinya min AD tambah BC. Gitu ya. Nah, di bawah juga sama ya. Min AD ditambah BC. Nah, ini kita coret. Maka hasilnya adalah X. Ya. Jadi terbukti hasilnya adalah fungsi identitas ya. I ya. I. Nah, yang mana IX ya kadang IX kadang ditulis FX gitu ya. Sorry, IX sama dengan X gitu ya. Nah, gini aja ya. Ya, sama dengan X itu sama dengan IX. Ya, ingat IX itu maksudnya adalah X ya. IX sama dengan X. Jadi sering disingkat dengan I. Fungsi identitas. Nah, berarti ini sudah terbukti ya. Nah, sekarang kita akan membuktikan yang G komposisi F.
Nah, kita hapus dulu. Ya. Ini kita buktikan. G komposisi F hasilnya juga harus matrik fungsi identitas sama dengan X gitu ya. Ini sama dengan G kurung Fx sama dengan G kurung. Nah, Fx-nya yang ini AX ditambah B per CX ditambah D. Nah, selanjutnya ini masukkan ke fungsi G. Nah, fungsi G-nya yang ini. Ya, ganti X-nya dengan AX tambah B, CX ditambah D. Sehingga jadinya min D, ya AX ditambah B per CX ditambah D. Ya, oke. Tambah B. Mhm. Dibagi dengan C kali, ya X-nya diganti dengan ini. AX ditambah B per CX ditambah D. Ya. Terus dikurang A. Nah, gitu ya. Oke, kita tulis sebelah kanannya. Nah, ini kita hapus saja. Ya, oke kita lanjutkan. Nah, ini sama dengan, ya kalikan ya. Min D kali AX berarti min A DX. Min D kali B berarti min BD. Nah, ditambah dengan, nah ini penyebutnya kali kali situ ya, supaya sama penyebutnya. B kali CX ditambah D, gitu ya. Nah, dibagi CX ditambah D. Ya, per, nah ini kalikan C-nya ke situ ya. CAX atau ACX sama aja. C kali B, ya BC sama aja ya. Min A kali ini ya, ini kali situ ya, supaya penyebutnya sama. A kali CX ditambah D, ya. Nah ini dibagi dengan CX ditambah D ya. Ini boleh kita coret. Min ADX dikurang BD ditambah kali ya B CX. Nah B kali D BD. Nah ini habis ya 0. Ya yang bawahnya A CX ditambah BC ya min ACX ACX min A kali D min AD. Nah ini 0 ya. Nah selanjutnya min ADX ditambah dengan BCX dibagi dengan BC dikurang AD. Ya, nah X-nya kita keluarkan, maka dapatlah min AD tambah BC ya. Nah yang bawah juga boleh ditulis min AD ditambah BC. Ya, nah tinggal kita coret. Nah ini coret ya. Maka hasilnya adalah X. Nah yang mana X ini merupakan fungsi identitas ya, IX atau ditulis I saja gitu ya. Nah, berarti pernyataan yang kedua benar ya. Nah, baik, jadi yang ini terbukti tadi GF sama dengan I. Nah, demikian penjelasan saya tentang fungsi inverse. Semoga bermanfaat. Adik-adik yang belum subscribe, ayo subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaat. Ya, untuk melihat video-video yang lainnya, adik-adik bisa masuk ke playlist fungsi komposisi dan inverse. Ya, semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.